Rian dan Ricis mendatangi KUA Kebayoran Lama untuk mengikuti bimbingan pranikah sekaligus memastikan kelengkapan berkas-berkas mereka. Lantas benarkah pasangan yang berbahagia ini menunjuk aktor senior Deddy Mizwar sebagai wali nikah mereka? Dan bagaimanakah persiapan Ricis dan Rian untuk pengajian jelang pernikahan 5 November mendatang? Ricis dan Rian membuat perjanjian pranikah. Kendati demikian, penghasilan Rian yang disebut-sebut kalah jauh dari Ricis pun mendadak jadi sorotan. Lantas, bagaimanakah tanggapan Oki Setiana Dewi atas hal tersebut? Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahannya, kemarin Rian menggelar syukuran untuk rumah barunya yang akan ditempatinya dengan Ricis usai resmi menikah nanti. Lantas, seperti apa orang terdekat Ricis melihat kematangan Rian untuk menjadi pemimpin Ricis di masa depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan selebritis Ria Ricis dan Teuku Ryan masih menjadi sorotan belakangan ini. Pernikahan yang digadang-gadang akan dilaksanakan pada 12 November mendatang ini sangat ditunggu-tunggu publik. Kini, Rian dan Ricis tampak sangat sibuk untuk mempersiapkan hari istimewa tersebut. Kemarin, Rian dan Ricis pun mendatangi KUA Kebayoran Lama untuk melakukan bimbingan pranikah. Tak hanya itu, Ricis dan Rian pun juga sekaligus merampungkan segala berkas dan juga dokumen yang dibutuhkan. Lantas benarkah Rian dan Ricis akan menunjuk Deddy Mizwar sebagai wali nikah mereka? Ya, hari ini alhamdulillah kita menghadiri KUA yang di Kebayoran. Hari ini kita dapat ilmu rumah tangga, ngecek data gitu, dan beberapa masukan dari Bapak Ketua KUA, dan banyak ngobrol juga, sekaligus ya yang kayak Abang bilang ilmu-ilmu baru. Sampai dikasih buku loh nih, Iya. Fondasi Keluarga Sakinah. Insya Allah. Buku itu panduan keluarga sakinah. Memang kita berikan setiap calon pengantin ya, supaya mereka setidaknya punya wawasan untuk mengelola rumah tangga. Karena tujuan KUA itu setiap rumah tangga betul-betul harus menjadi rumah tangga yang berkualitas. Ya, yang pasti dalam rumah tangga itu ya semua kan kedepannya kan juga bakal kita jalani ya. Jadi bapaknya juga kasih pembekalan untuk kita gitu. Ya, yang pasti dalam rukun-rukunnya tuh tetap dilakukan, bersihkan hati, intinya yang gitu-gitu sih. Tadi saya lakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ya. Jadi daftar nikah itu kan ada 3 proses. Pertama pendaftaran, mereka sudah lakukan, daftaran online dan menyampaikan berkas kepada kami, sudah lengkap. Kemudian tahap kedua adalah pemeriksaan. Pemeriksaan terkait data, jangan sampai ada yang salah, tulisan nama, tanggal lahir, status, mas kawin dan sebagainya sudah kita lakukan. Kemudian pembekalan terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan acara akad nikah, tata cara ijab qabul, jangan sampai salah ucapannya, kemudian persiapan batinnya, karena KUA ini ranahnya agama, jadi kita harus betul-betul menyampaikan kepada pengantin bahwa orang yang mau menikah itu harus diawali dengan membersihkan hati, banyak takarub, banyak memperbaiki diri supaya ijab qabulnya itu betul-betul sah diridhoi Allah. Tanggal nikahnya tanggal 12 November, hari Jumat.
Lokasinya di mana lokasinya? Lokasinya di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Jamnya jam 14.00. Ngomong-ngomong benar nggak sih Pak Haji Deddy Miswar nih sebagai wali dari pernikahan kalian berdua? Ditunggu aja kabarnya ya Mas. Ntar gimana ntar kan pasti bakal tahu insya Allah. Karena takutnya ada pergantian, jadi kita takutnya salah menyampaikan berita. Jadi ya nanti kalau misalnya ada memang dekat harinya, kita pasti akan kasih tahu semua. Intinya untuk saksi maupun yang hadir akad nikah ya, itu pasti guru-guru kami ya, yang kami hormati, yang kami selama ini kami ta'zim kepada beliau, tokoh-tokoh yang kami teladani. Sementara itu, sebelumnya diketahui bahwa pengajian jelang pernikahan Rian dan Ricis akan digelar pada 5 November mendatang. Pengajian yang bertajuk Halaka Cinta Ricis dan Rian itu rencananya akan ditayangkan secara langsung di sebuah stasiun televisi swasta. Lantas seperti apakah persiapan pengajian tersebut? Persiapan kita, alhamdulillah kita selalu bilangnya 80% ya, karena saya pun sampai sekarang belum fitting baju lagi. Iya, cuma kita selalu bilang ya semua dipersiapkan insya Allah. Kalau untuk persiapannya sendiri ya sekarang aja Lebih ke perbanyak ibadah sih kita, karena memang ini adalah tujuan menikah, ingin tentu menyempurnakan separuh agama, ingin beribadah, dan memang karena niat ibadah jadi ya perbanyak ibadah, perbanyak sholat malam, mungkin abang juga. Ya, sunnahnya tuh lebih dijalankan lagi, bukan hanya wajib aja, jadi sunnah juga udah harus mulai aktif ya. Insya Allah di hari Jumat, ba'da Jumat akan diadakan pengajian. Memang pengajian kali ini pengajian khusus keluarganya Ricis, khusus perempuan-perempuan, sehingga para ustadzat yang mengisi pun adalah ustadzah ya, para wanita-wanita yang hadir. Tentu saja teman-teman pengajiannya ibu, kemudian santri-santri, kemudian ustadzah guru-guru kami lah, untuk memberikan pembekalan, nasihat-nasihat pernikahan untuk Ria Ricis. Setelah nanti pengajian, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diselenggarakan akad nikah dan resepsinya. Lamaran, pengajian, akad dan resepsi insya Allah ditayangkan di TV. Memang sebetulnya permintaannya itu banyak, dalam artian beberapa stasiun TV meminta buat acara ini, tapi Rian dan Ricis memilih tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman bisa menghadiri undangan secara di TV ya, mudah-mudahan dapat doa supaya sakinah mawaddah warahmah keluarga mereka insya Allah. Persiapannya masya Allah sudah, rasa-rasanya sudah rampung semua ya, undangan-undangan juga sudah mulai disebar, khususnya undangan pengajian ya sudah mulai disebar, dan pakaian-pakaian juga sudah sebetulnya, tempat juga apalagi sudah beres, tinggal pengerjaan di waktu hari H-nya saja, seperti itu. Persiapan pernikahan Ricis dan Rian yang tampaknya sempurna ternyata tidak luput dari gunjingan netizen yang menyoroti penghasilan Rian yang dinilai kalah jauh dari penghasilan Ricis. Lantas, bagaimanakah tanggapan Oki Setiana Dewi terkait hal tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Menjelang momen bahagia, Rian dan Ricis dikabarkan telah membuat sebuah perjanjian pranikah. Tak heran jika kondisi finansial keduanya pun jadi sorotan. Bahkan, ada beberapa pihak yang mempertanyakan penghasilan Rian yang dinilai kalah telak dari penghasilan Ricis. Terkait isu tersebut, Oki Setiana Dewi selaku kakak sulung Ria Ricis buka suara. Lantas seperti apakah tanggapan Oki tentang kesenjangan gaji Rian dan Ricis yang terus-menerus diperbincangkan? Namanya
tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang paling penting laki-laki itu, kalau kita lihat ya, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 34 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam, laki-laki itu pemimpin, salah satunya dia punya tugas untuk menafkahi sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang mengatakan finansialnya riches lebih tinggi, ya memangnya kenapa? Tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang penting Riannya adalah seorang pekerja keras, dianya bertanggung jawab, dan dianya juga orang yang santun, baik sama keluarganya, baik sama ayah ibunya, santun pada bakti sama orang tuanya, adik-adiknya. Jadi itu jauh lebih segala-galanya. Zaman sekarang ngebahas itu, zaman sekarang tuh ngebahas anak muda yang santun, yang baik hati, yang berbakti kepada orang tua. Rian dan Ria ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Rian ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya, beberapa hari tinggal di rumahnya, seperti itu. Karena Rian kan sosok yang dekat ya dengan ayah ibunya. Dan juga mungkin Ria juga menyampaikan kepada Rian bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog gitu. Jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Mungkin hal-hal seperti itu sajalah pembicaraan mereka. Di sisi lain, publik mungkin tidak tahu bahwa demi menikahi Ricis, banyak hal yang telah dikorbankan oleh Rian. Bahkan menurut keterangan Oki, Rian rela meninggalkan pekerjaannya di Aceh hingga merantau ke Jakarta demi menggapai cinta sejatinya dalam diri Ricis. Lantas benarkah setelah kini dekat dengan Ricis, Rian justru berubah haluan menjadi seorang konten kreator? Hey love, you got your heart on your sleeve. Sejauh ini kita udah bahas sama abang juga, sama keluarga Ricis juga udah dibahas. Memang karena konten kreator kan memang itu adalah pekerjaannya Ricis sejak 2014 lalu. Jadi memang dari abang mengizinkan, dari Ricis juga masih nyaman menjadi konten kreator. Jadi insya Allah akan dilanjutkan. Malah pengennya bareng-bareng ya bang. Abang sekarang juga jadi konten kreator nih, alhamdulillah. Beliau memang ada beberapa bisnis yang beliau jalankan. Tapi beliau meninggalkan pekerjaannya yang ada di kampung halaman, kemudian datang ke Jakarta, ternyata Allah ganti dengan Masya Allah ini sampai ada beberapa yang akhirnya karena saking padatnya ada beberapa yang akhirnya tidak diterima dulu. Jadi kalau kita punya niat baik, kesungguhan, ketulusan hati itu Allah bantu. Itu yang saya lihat sih di Rian dan Ricis. Tidak mungkin ya seseorang meninggalkan mata pencahariannya begitu saja kalau tidak ada backupannya. Dalam artian Rian memang bekerja di satu tempat, tapi dia memiliki ya ada beberapa usaha yang bisa dijalankan di Jakarta. Rian orang yang berpikir panjang lah, insya Allah dia tahu akan kewajibannya bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta, dan Masya Allah takdir Allah dengan menuju pernikahan ini ya alhamdulillah banyaklah rezeki-rezeki yang berdatangan kepada mereka, alhamdulillah. Di tengah sibuknya persiapan pernikahannya, Rian pun mengadakan pengajian syukuran untuk rumah barunya yang sengaja dibangun berdekatan dengan rumah Ricis. Lantas benarkah rumah baru itu nantinya akan ia tinggali bersama Ricis setelah selesai akad nikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahannya, kemarin Rian tampak menggelar pengajian syukuran untuk rumah barunya yang ia bangun berdekatan dengan rumah Ricis. Pengajian sederhana yang dihadiri santri dan keluarga inti Ricis itu pun berlangsung hikmat. Lantas benarkah Rian akan langsung memboyong Ricis ke rumah barunya itu seusai akad nikah?
alhamdulillah kami sekeluarga tadi baru saja menghadiri pengajian di rumah barunya Rian yang insya Allah akan ditempati bersama Ria ketika sudah menikah nanti. Pengajian dihadiri oleh santri-santri penghafal Quran dari pesantren Maskal Hufad ya, di mana acara yang berlangsung adalah kita menghatamkan Al-Quran. Kita sama-sama membaca 1 juz dan kemudian sampai juz 1 sampai juz 30 ya. Kita menghatamkan Al-Quran, kemudian ada tausiah sedikit tadi, kemudian doa bersama-sama. Karena Abang Rian ini kan merantau ya di Jakarta, sehingga beliau memang keluarganya banyaknya di Langsa Aceh, sehingga tadi pengajian rumahnya Abang Rian dihadiri oleh kami. Bahagia sekali beliau pada akhirnya bisa mempersiapkan dalam banyak hal ya, dalam menyambut calon istrinya, salah satunya dengan mempersiapkan rumah. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya Ricis sebetulnya. Ketika saya tanya kenapa memilih rumah di situ, karena memang lebih sering bolak-balik di rumah ini, di rumahnya Ricis ya. Karena rumahnya Ricis ini kan tempat ibu kami tinggal, kemudian ini kantornya Ricis juga, seluruh editor-editornya ada di sini, sehingga itu sebabnya kenapa Abang Rian memilih membeli rumahnya dekat dengan rumahnya Ricis. Jadi planning mereka adalah kerjanya tetap di kantor ini di rumahnya Ricis, tapi mereka biasanya setelah pulang bekerja, setelah pulang mau membuat konten-konten YouTube, mereka akan pulang ke rumah mereka nanti setelah akad nikah. Beberapa hari sebelum akad nikah, beliau sudah akan pindah ke sana, dan rencananya setelah akad nikah langsung diboyong istrinya itu menuju ke rumah barunya insya Allah. Sebagai calon suami, Rian tak hanya berhasil memenangkan hati Ricis, namun juga hati keluarga besar Ricis. Menurut Oki, sebelum menerima Rian sebagai calon adik iparnya, Oki pun sempat mencari informasi detail tentang Tuku Rian dan latar belakangnya yang dikenal sebagai pribadi yang santun. Lantas bagaimanakah pendapat orang terdekat Ricis melihat kematangan hingga persiapan Rian untuk menjadi pemimpin adik tercintanya di masa depan? Tentu saja adalah persiapan-persiapan beliau ya untuk berjaga-jaga ketika beliau menikah, membangun bahtera rumah tangga. Saya rasa nggak perlu juga dijelasin, tapi Rian paham akan kewajibannya bahwa dia sebagai seorang laki-laki yang akan menjadi qawwam, pelindung, pemimpin untuk anak istrinya, seperti itu. Sosok Rian, Masya Allah sih, kayak masih nggak nyangka gitu, kayak Mbak juga kayaknya orangnya humble, ramah, terus juga mungkin nggak neko-neko gitu ya, jadi ya mudah-mudahan cocok lah sama Ricis, terus bersahaja, sederhana gitu, tapi bertanggung jawab lah insya Allah. Ketika Rian datang kemari, saya, Om Idan, Cindy, kami lah keluarga menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang Abang Rian. Pun ketika keluarga mereka kemari, Masya Allah ya, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, dan Rian yang juga memperjuangkan Ricis, kemudian mereka saling menyukai satu sama lain, mereka juga sudah siap lahir batin. Rasanya tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama ya, karena Segerakan ya pengen. Segerakan karena semuanya sudah siap. Mereka secara pribadi juga laki-laki dan perempuan dewasa ya. Ricisnya 26 tahun, Riannya 27 tahun. Kemudian secara rezeki insya Allah berikan rezeki. Jadi rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditunda-tunda lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.